Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa jumpa lagi. Haleluya. Nah, pagi hari ini saya diberikan tema untuk menyampaikan Roh Allah menjadikan kita sebagai pemenang. Ya, Roh Allah akan membuat kita menjadi pemenang. Nah, Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan hidup seperti hidup di jalan yang seperti jalan tol. Semua mudah, semua lurus. Bahkan lagu anak sekolah minggu berkata, di dalam dunia ini ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar itu api, ya, yang sempit itu kehidupan. Ya, pilih mana? Nah, kita seringkali secara umum kita mau yang nyaman, yang enak, betul kan? Yang tidak punya, kalau kita jalan tidak ada batu-batu kerikilnya, ya semuanya mudah, semuanya mulus, dan semuanya serba indah. Kita bisa menikmati itu semua. Tetapi ternyata hal yang nyaman akan membuat kita terjebak. Hal yang nyaman akan membuat kita akan kena masalah. Karena kehidupan yang nyaman membuat kita terlena. Sehingga banyak tantangan, banyak cobaan, banyak pergumulan, banyak godaan yang akan menimpa kehidupan kita. Karena itu dalam kehidupan ini kita perlu Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa menolong kita. Kenapa? Karena Yesus naik ke sorga mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Amin. Siapa yang akan menolong kita? Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita sudah memperingati hari Pentakosta. Ya, di situ kita melihat bahwa kita merayakan hari yang ke-50. Pada waktu murid-murid mereka bersekutu, mereka berdoa di loteng Yerusalem. Lalu kemudian Roh Kudus turun memenuhi kehidupan mereka. Nah, ada kisah di dalam Alkitab. Kisah ini tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang luar biasa. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh Allah sendiri. Allah menjadi raja atas kehidupan mereka. Lalu kemudian Musa memimpin mereka, lalu Yosua memimpin mereka, dan kemudian masuk di zaman para tua-tua setelah Yosua. Lalu kemudian masuk zaman hakim-hakim. Ya, di hakim-hakim ini kita belajar tentang kehidupan Israel yang sesungguhnya. Dan ini merupakan gambaran kehidupan kita orang Kristen hari-hari ini. Mereka kemudian ketika para tua-tua berpulang, lalu mereka hidup sebagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ada banyak tantangan, mereka kemudian ditindas, aniaya oleh bangsa-bangsa lain, dijadikan budak dan sebagainya. Mereka ada dalam masalah, tapi kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan hakim-hakim. Tetapi ketika hakim-hakim berganti, hakim-hakim ini berpulang, mereka akhirnya terjebak lagi dalam masalah. Mereka meninggalkan Tuhan. Selama seorang hakim hidup, mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Tetapi ketika seorang hakim ini pergi meninggalkan mereka, alias mati, ya, mereka kembali lagi kepada kehidupan yang terpuruk. Nah, ada kisah di dalam Alkitab, ada seorang hakim yang pertama. Coba kita lihat bersama di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-11. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai yang ke-11 bisa dibaca, bisa dilihat. Ya, oke, kita baca sama-sama. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai yang ke-11. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi
takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Tuhan dengan sengaja tidak melenyapkan bangsa-bangsa asli di tanah Kanaan. Tujuannya apa? Untuk memproses orang Israel. Tetapi ternyata orang Israel ini, karena mereka dulu bangsa budak, mereka hidup dalam tekanan, mereka merindukan sesuatu yang nyaman, betul kan? Ya, mereka merindukan sesuatu yang enak. Bahkan dalam mereka sudah dikeluarkan dari Israel, mereka masih mengingat apa yang enak-enak di Mesir. Ya, bawang prei, apalagi. Ya, macam-macam yang enak-enak. Ya, mereka tidak mau mengalami kesusahan. Tapi kemudian ketika sampai di tanah Kanaan, tanah yang luar biasa, kata firman Tuhan. Mereka kemudian di situ hidup dalam pimpinan Yosua, para tua-tua, lalu kemudian para tua-tua meninggal, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Nah, ini dia. Seringkali kita berdoa untuk minta berkat sama Tuhan. Tapi ketika kita telah diberkati oleh Tuhan, justru berkat itu menjerat kita. Berkat itu bisa membuat kita terjerat dan kemudian bisa meninggalkan Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Keinginan itu akan bisa memperbudak kehidupan kita. Apa yang kita inginkan itu bisa kembali memperbudak kehidupan kita. Karena keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Betul kan? Keinginan itu apa? Emosi kita, perasaan kita, suka kita. Yakobus mengatakan ketika keinginan itu telah dibuahi, ini kemudian akan menjadi apa? Maut dalam kehidupan kita. Kita diberkati Tuhan, punya tujuan. Berkat itu punya tujuan. Kenapa kita diberkati Tuhan? Untuk apa kita diberkati Tuhan? Dan jangan terlena karena diberkati. Kita berkata kita diberkati, puji Tuhan, kita berarti disertai oleh Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan berkat. Nah, karena itu Tuhan marah, murka kepada orang Israel. Karena mereka menjauh daripada Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal, para Asyera, Allah-Allah orang Midian, Allah-Allah orang Aram, Allah-Allah yang ada di tanah Kanaan. Mereka mendua hati. Lalu kemudian Tuhan mengirimkan Kusyan, orang Aram ini. Menjual mereka, artinya membiarkan mereka mengalami masa-masa tertindas oleh orang Aram ini. Selama berapa tahun? 8 tahun. Tapi Tuhan itu sayang orang Israel. Tuhan itu sayang kita semua. Katakan kiri kanan, Tuhan sayang kamu. Tuhan sayang kita. Kasihnya tetap. Bahkan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menolong orang Israel. Caranya adalah membangkitkan seorang hakim. Hakim pertama yang ada bagi orang Israel adalah Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Kita percaya bahwa Kaleb ini termasuk dalam 12 pengintai. Ya, Kaleb dan Yosua, mereka pergi mengintai tanah Kanaan. Nah, apa yang terjadi? Roh Tuhan menghinggapi Otniel. Pada perjanjian lama, roh Tuhan itu ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, roh Tuhan itu akan datang menghinggapi. Menghinggapi. Berarti ada di luar.
Dalam perjanjian baru, Roh Tuhan memenuhi kehidupan kita. Tapi pada perjanjian lama Roh Tuhan itu bisa pindah-pindah. Ya, perjanjian baru tidak. Roh Tuhan itu tinggal menetap dalam diri kita. Nah, kita ada dalam perjanjian baru, amin. Dan saya percaya bahwa ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, ini dia. Di ayat yang ke-10 ini berkata, slide berikutnya, ayat yang ke-10 ini berkata, Roh Tuhan menghinggapi. Apa arti menghinggapi? Arti menghinggapi adalah menguasai. Ada di atasnya. Turun ke atas dia. Jadi Roh Tuhan menguasai Otniel. Roh Tuhan ada di atasnya Otniel. Roh Tuhan turun ke atas Otniel. Atau dalam bahasa Inggris, came upon him. Ya, was upon him. Empowered him. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus bisa memberikan kita kemenangan? Ya, sama seperti Otniel ini. Bagaimana dia bisa memimpin orang Israel dan orang Israel bisa menang dan hidup dalam damai selama 40 tahun. Bagaimana Tuhan akan memimpin setiap kehidupan kita, Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita untuk terus meraih kemenangan demi kemenangan. Kalau kita pelajari dari ayat yang ke-10 ini, bahwa kita harus bersedia. Saya dan saudara harus bersedia. Kalau kita tidak bersedia, Tuhan tidak bisa pakai kita. Amin. Kalau kita tidak bersedia, kita tidak bisa melakukan apa-apa bersama Tuhan. Ketika kita bersedia, maka Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Ketika kita bersedia, Tuhan bisa memimpin kehidupan kita. Yang ada biasanya ketakutan dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan katakan, kamu akan berjalan melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan. Kamu akan berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Benar, pada waktu kita dalam tempat ibadah seperti ini, kita percaya, amin. Tapi ketika kita keluar, benar Tuhan. Tuhan berkata, apa akan memberkati engkau? Tuhan, tapi masalahnya di dompetku sisa 1.000 rupiah Tuhan. Gimana caranya? Mau percaya fakta atau janji Tuhan? Fakta bisa berbicara seperti itu. Tapi lebih daripada itu, kebenaran firman Tuhan. Itu ya dan amin. Amin. Fakta bisa selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika orang Israel diperhadapkan dengan laut Kolsom, laut Teberam, apa yang terjadi? Tertutup, kiri kanan gunung batu, di belakang tentara Firaun. Faktanya, mereka tidak punya jalan keluar. Faktanya, mereka akan mati. Tapi kebenaran berbicara lain. Laut itu bisa terbelah. Amin. Mana yang kita percayai? Fakta atau kebenaran? Fakta seringkali meruntuhkan iman kita. Kebenaran membangkitkan iman percaya kita. Kebenaran itu akan membebaskan kita. Berapa minggu yang lalu saya berbicara tentang kebenaran, betul kan? Kebenaran itu yang akan membebaskan kehidupan kita. Karena itu, maukah kita bersedia? Bersedia supaya kemenangan yang daripada Roh Allah, Roh Kudus, ada di dalam kehidupan kita. Bahwa faktanya ada kuasa jahat. Betul. Faktanya adalah kuasa jahat. Tapi Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28 berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Betul kan? Faktanya roh jahat ada? Ada. Tapi kebenarannya bahwa roh jahat itu telah dikalahkan oleh kuasa Roh Allah. Saudara mau hidup dengan fakta yang ada atau dengan kebenaran firman Tuhan? Kita tidak bisa memungkiri fakta. Fakta itu ada di depan mata kita. Tapi kebenaran berbicara lain. Nah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki
rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Ini yang terjadi. Kuasa jahat itu dapat mengikat kehidupan kita. Kita bisa beribadah seperti ini tiap minggu, tapi kita tetap terkungkung dengan kuasa jahat. Sehingga kita tidak kemana-mana. Kita terjerat. Ibaratnya begini, seekor gajah dari kecil telah diikat pada satu patok. Dia tidak akan bisa kemana-mana, betul kan? Dari kecil. Sampai besar pun, dia akan di situ-situ. Kita tidak bisa kemana-mana. Makanya seringkali dalam kehidupan ini kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Oh ya, jangan salahkan Tuhan. Mungkin masih ada rantai, ikatan yang sehingga kita tidak bebas untuk menikmati berkat Tuhan. Kita bergumul soal itu sepanjang kehidupan kita. Tapi kebenarannya adalah Roh Allah akan memerdekakan kita. Amin. Faktanya adalah ada dosa. Iya, ada keinginan daging. Apa itu keinginan daging kata firman Tuhan? Iri hati, perseteruan, ego, tidak mau kalah, masih gea. Itu. Ya. Nah, apalagi? Ada kuasa iblis, iya. Ada permasalahan kehidupan, iya. Ini fakta. Ada ketakutan. Siapa di sini yang lagi takut? Para pengusaha lagi takut ada redominasi rupiah. Betul kan? Ya, rupiah dari sehari sekian bisa jadi turun ya. Faktanya keuangan, iya. Emosi, ada? Oh iya. Apalagi? Godaan, ada? Apalagi? Coba tambahkan daftarnya di sini. Khawatir, cemas. Apalagi? Banyak hal. Faktanya iya. Tapi apakah kita akan tetap hidup dengan fakta yang ada? Nah, kita harus keluar dari situ. Karena itu Roh Allah telah diberikan kepada kita. Karena itu kita harus bersedia. Oke, kita akan lihat. Kita harus bersedia terhadap apa? Otniel bersedia. Ketika Roh Allah menghinggapi hidupnya, dia bersedia, lalu kemudian dia menjadi hakim atas Israel. Nah, bagaimana Roh Allah menjadikan kita sebagai pemenang? Yang pertama, kita harus bersedia dikuasai oleh Roh Allah. Roh Tuhan menghinggapi Otniel. Artinya Roh Tuhan menguasai Otniel. Otniel dikuasai oleh Roh Tuhan. Nah, sekarang apa yang menguasai kita? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, iri hati, dengki, emosi yang balik-balik. Apa lagi? Koro-koroan. Apa yang menguasai kita hari ini? Mau tidak kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita bersedia dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan kita kemenangan. Karena dalam hidup ini hanya ada dua yang berjuang. Keinginan daging dan keinginan roh. Kita selalu ditawan oleh keinginan daging. Kita tidak hidup dengan keinginan roh. Makanya kita selalu kalah. Kita selalu terjatuh. Tapi faktanya, kebenaran firman Tuhan adalah tangan kita selalu dipegang oleh Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Kebenarannya adalah orang benar jatuh tidak akan sampai tergeletak. Amin. Kita harus bersedia dikuasai oleh Roh Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bagaimana kita dikuasai oleh Roh Tuhan? Kita harus penuh Roh Kudus. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan ini adalah kebenaran. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kata penuhlah mereka dengan Roh Kudus, itu berarti mereka semua dikuasai oleh Roh Allah. Siapakah Petrus? Orang yang menyangkal Yesus. Takut, tidak berani.
Tapi ketika Roh Kudus menguasai hidupnya, dia tampil di hadapan banyak orang. Pada waktu itu Yerusalem sedang dipenuhi orang dari berbagai bangsa. Mereka datang untuk merayakan Paskah pada waktu itu. Lalu kemudian dia tampil, dia berbicara. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Dari seorang penakut, Petrus, seorang penyangkal Yesus. Tapi ketika dia bersedia, Roh Allah menghinggapi dia. Roh Allah turun atas kehidupannya. Roh Allah menguasai kehidupannya. Dia menjadi orang yang berani. Berarti kalau Roh Allah menguasai kehidupan kita, siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Roh Allah, bukan kita lagi. Iya kan? Nah, yang jadi biasanya, kita tidak sadar kalau kita di dalam hidup kita ini ada Roh Allah. Kita membiarkan Roh Allah hanya sebagai apa? Tamu dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin berkemenangan, jadikan Roh Allah menjadi Tuhan atas kehidupan. Katakan, Roh Kudus, penuhi saya, kuasai hidup saya, sehingga Engkau yang berdaulat atas kehidupan. Bukan keinginanku lagi, tapi kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan. Yang kedua, bagaimana kita bisa meraih kemenangan? Bersedia dipimpin oleh Roh Allah. Maka Roh Allah atau Roh Tuhan ada di atas Otniel. Ada di atas Otniel itu berbicara tentang penyertaan Tuhan. Pimpinan Tuhan. Berarti Tuhan yang mengarahkan kehidupan Otniel. Segala keputusan-keputusannya itu berasal daripada Tuhan. Dan Otniel berjalan bersama dengan Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Siapa Roh kebenaran ini? Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakan kepadamu, yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, saya bergairah ketika membaca ayat ini, bahwa Roh Kudus akan memimpin saya kepada dalam seluruh kebenaran. Karena Yohanes 8 ayat 32 berkata, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Apakah kebenaran itu? Firman Tuhan. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita pulang, kekhawatiran menindisnya. Ketakutan menindisnya. Bahkan itu benih itu kemudian diambil oleh si jahat. Tapi ketika ada Roh Kudus menguasai kehidupan kita, dan kita bersedia untuk dipimpin, maka Roh Kudus akan menghidupkan kebenaran-kebenaran itu. Kebenaran itu akan memimpin kita, sehingga ketika kita mendapatkan tawaran, kita mendapatkan godaan, kita mendapatkan rasa takut, maka kebenaran itu akan berbicara kepada kehidupan kita. Dikatakan jangan takut, jangan gentar, berjalanlah bersamaku, jangan lihat kiri kanan, hiduplah bersamaku. Roh Kudus akan memimpin kita. Bahkan pemazmur berkata, pimpinlah aku ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan bukan cuma kebenaran, Roh Kudus akan menyatakan hal-hal yang akan terjadi di depan. Wah, kadang-kadang kita merasa begini, kok bisa begitu? Misalnya, Bapak Ibu lagi melewati satu jalan, tiba-tiba ada suara yang berkata, jangan lewat situ. Belok. Jangan lewat situ. Atau suami dari ibu-ibu, bukan ibu-ibu, berarti ibu-ibu itu banyak ya, sorry. Suami dari seorang wanita, ketika dia ingin menandatangani suatu kesepakatan bisnis, istrinya komi, Pak, saya rasa tidak nyaman, Pak. Ada yang salah. Ada Roh Kudus yang mengingatkan. Betul kan? Yang jomblo, Roh Kudus itu bisa berbicara kepada siapa saja. Yang jomblo, lagi didekati seseorang, kemudian ada Roh Kudus berkata, jangan kok.
yang ada dengan dia. Roh Kudus bisa berbicara. Amin. Roh Kudus bisa memimpin. Jangan lewat situ. Ayo lakukan yang ini. Yang ini jangan. Roh Kudus bisa memimpin kita. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, yang terjadi adalah kemenangan. Memang mungkin akan ada proses. Kita digoda oleh fakta. Tapi kebenarannya, kita tetap akan berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita harus bersedia diberdayakan oleh Roh Allah. And the Lord Spirit empowered him. Siapa? Othniel. And he led Israel. He judged Israel. Ketika Roh Allah menguasai kehidupan kita, Roh Allah memimpin kita, Roh Allah memberdayakan hidup kita. Saya percaya ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita potensi kemampuan. Ada kemampuan Allah dalam kehidupan kita. Ada karunia, ada talenta, ada potensi. Tapi seringkali kita melupakan itu. Kita hanya berfokus pada fakta. Faktanya, saya hidup susah. Iya. Fakta. Tapi ternyata di dalam hidupmu punya modal kerja yang luar biasa. Dalam hidupmu punya kemampuan yang daripada Tuhan. Dalam hidupmu ada Roh Kudus. Ketika Othniel dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus membangkitkan kemampuan daripada Othniel. Roh Kudus membuat Othniel bisa memimpin orang Israel yang kepala batu itu, yang keras tengkuk itu. Maka dia memimpin selama 40 tahun. 40 tahun itu masa damai yang luar biasa. Siapa Othniel? Memang dia dari lingkaran keturunan si Kaleb. Tapi Othniel anak muda. Jangan salah. Tapi Tuhan memakai Othniel. Galatia 2 ayat 8 berkata begini. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ini berbicara tentang Petrus dan Paulus. Petrus orang yang tidak mampu. Dia takut pada waktu itu. Paulus, siapa Paulus? Kita tahu. Ya memang dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya kepintaran, tapi dia penganiaya jemaat. Betul kan? Tapi apa yang terjadi? Ketika Roh Tuhan turun, Roh Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan itu berbicara dalam bahasa Inggris empower. Atau kemampuan khusus. Kemampuan khusus. Tuhan memberikan kemampuan khusus kepada saya dan saudara. Katakan kiri kanan, ada kemampuan khusus dalam kehidupan. Apa itu? Saya juga tidak tahu. Temukan. Dikatakan di sini, Petrus menjadi rasul. Siapa rasul? Rasul itu dalam kapasitas pemimpin. Dalam dunia ekonomi, siapa rasul ini? Rasul ini adalah pendiri bisnis. Rasul ini adalah penerobos. Siapa? Rasul ini bisa menanam sesuatu dan berhasil. Itu rasul. Pendobrak, membangun, itu rasul. Mungkin Tuhan mengaruniakan kepada kita rasul. Karunia rasul ada dalam kehidupan kita. Karunia ini tidak hanya berlaku di dalam gereja. Karunia ini berlaku di marketplace. Ada karunia. Mungkin ada seorang diberikan karunia nabi. Apa ini karunia? Nabi ini mempunyai visi masa depan. Nabi ini mempunyai kemampuan untuk mengoreksi. Nabi ini mempunyai kemampuan untuk menguatkan orang. Nah, dalam marketplace, siapakah Nabi ini? Ya, Nabi ini adalah yang mengarahkan suatu usaha. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ini kemampuan khusus. Penginjil misalnya.
Kita tahu penginjil itu yang hanya bertugas untuk memberitakan Injil, kemudian orang selamat, betul kan? Tapi ternyata penginjil dalam marketplace itu berbicara tentang seorang marketing yang luar biasa. Ketika dia berbicara, dia bisa meyakinkan konsumennya untuk membeli produknya. Gembala, seorang administrator, pengajar. Siapa pengajar ini? Research and Development. HRD. Di situ. Ini kemampuan khusus yang Tuhan berikan. Nah, itu diberikan kepada kita. Kemampuan khusus ini juga berbicara tentang kuasa. Kemampuan khusus ini atau empower ini berkata, dia yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan memberikan kemenangan. Asal kita bersedia dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus bersedia diberdayakan oleh Roh Kudus. Mana modalnya? Ada di dalam kamu modalnya. Mau mulai usaha? Ada di dalam kamu modalnya. Tuhan memberikan itu. Sehingga kita berkemenangan. 3 hal ini akan membawa kita menang. Dan tujuannya apa? Yang terakhir. Tujuan dari kemenangan itu. Bahwa Roh Allah menjadikan kita sebagai pemenang. Tujuannya adalah agar hidup kita dapat menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Kitalah pelaksana kehendak Allah. Makanya Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita untuk memberdayakan kita. Supaya kita menjadi pelaksana kehendak Allah. Sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya dan saudara. Amin. Katakan, siapa yang bisa mengerjakan itu kiri kanan? Kamu dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita minta kuasa Roh Kudus. Mari kita minta kuasa Roh Kudus. Datang pada Tuhan secara pribadi. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan katakan kalau kamu ingin dipenuhi Roh Kudus bisa ditumpang tangan oleh para penatua. Tapi Roh Kudus itu juga pribadi. Kalau kita mempunyai kerinduan dan bersedia, Roh Kudus akan menguasai kehidupan kita. Katakan kepada Roh Kudus secara pribadi, aku mau Roh Kudus. Penuhi aku. Kuasai aku. Sertai aku. Berdayakan aku. Minta. Bukan soal berbahasa lidah, speaking in tongue. Tapi bagaimana hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Minta. Minta. Dia roh yang dijanjikan oleh Bapa. Dia ada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Biar umatmu, jemaatmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Biar mereka dilepaskan daripada segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Dilepaskan daripada segala kutuk-kutuk keturunan nenek moyang. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan daripada segala ikatan dosa karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan ada dalam kehidupanmu. Kau hidup dalam kemenangan itu. Jangan lagi ditaklukkan oleh kuasa iblis. Roh-roh perdukunan, penyembahan berhala. Karena hidupmu telah dikuasai oleh Roh Kudus.
Terima kemenangan yang daripada Roh Kudus itu. Dilepaskan daripada segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dari segala intimidasi kuasa jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Kalau engkau selalu merasa khawatir, tidurmu tidak nyenyak karena pikiranmu yang menguasai hidupmu, kekhawatiran itu, ketakutan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Dalam nama Yesus. Minta Roh Kudus penuhi. Tuhan berkati umat-Mu. Biar damai sejahtera menguasai kehidupan mereka. Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidup mereka. Tuhan yang memakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati umat-Mu, diberkati gereja BES ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.